Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di siang hari ini ya, di channel kesayangan kita. Ada berita yang saya pikir menarik ya, soal pernyataan mantan kepala otoritas Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, dalam momen yang diwawancarai secara eksklusif oleh channel Indonesia. Bambang Susantono mengkonfirmasi bahwasanya Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin bisa menjalankan pemerintahannya 5 tahun ke depan di Ibu Kota Nusantara. Lantas menjadi pelik dan tentu menjadi persoalan buat kita, bahwasanya Ibu Kota Nusantara hari ini berada di mana. Silakan ya yang mau menanggapi dan mengomentari pertanyaan yang disampaikan oleh AS Channel ini. Dan saya sendiri pun bingung ya, atau bahkan masyarakat Indonesia, bahwasanya hari ini ibu kota kita berada di mana ya. Apakah di Jakarta atau di DKJ yang sementara sudah dicabut ya sebagai ibu kota kita di IKN. Tetapi sampai hari ini tentu belum ada kepres ya, karena untuk memindahkan ibu kota itu butuh keputusan presiden atau harus ada kepres dulu ya untuk bisa pindah ibu kota. Sementara kepres itu sendiri sampai hari ini ya belum dikeluarkan oleh Presiden Jokowi yang beberapa hari lagi rendang atau lengser ya, atau katakanlah purna tugas. Lantas menjadi persoalan yang menarik kalau kita bahas ya, pernyataan yang disampaikan oleh Bambang Susantono ya, soal pembangunan Ibu Kota Nusantara selanjutnya. Ada berita yang saya pikir menarik ya dari Bambang Susantono ya, soal dirinya hampir bisa memastikan bahwa Prabowo Subianto tidak mungkin menjalankan pemerintahannya di Kalimantan. Selain dari infrastrukturnya yang belum siap, manusianya pun belum siap. Itu menegaskan kepada publik ya, bahwasanya ya kalau seandainya sejak awal pembangunan 2022 mulai dijalankan oleh Presiden Jokowi dan lantas menjadi problem, menjadi persoalan ya, menuai konflik of interest ini ya, seakan hari ini wawancara eksklusif yang dilaksanakan oleh channel Indonesia dari Bambang Susantono mengkonfirmasi bahwa tidak mungkin IKN bisa digunakan selama masa pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan. Ini ya sahabat-sahabat ASN, kita harus bisa memahami situasi serta keadaan. Dan kalau kita lihat di ya bahwa Jokowi pun akhirnya menyerah soal IKN. Dan ya katakanlah dengan mengatakan bahwa pindah ibu kota itu ya seperti kita pindah rumah. Jadi tidak segampang itu. Nah ini ya, Presiden Jokowi akhirnya terbangun dari tidur panjangnya dan melek ya, bahwasanya tidak gampang, tidak lantas jadi bim salah bim ya. Habis itu memindahkan ibu kota itu bukan hanya infrastrukturnya yang sudah berdiri, tetapi manusianya, kotanya ya juga harus siap ya. Jadi ya sangat rasional kalau memang ya 20 sampai 30 tahun ke depan baru mungkin bisa digunakan menjadi ibu kota ya, begitu ya sahabat-sahabat ASN. Baik, yang menariknya ya, coba saya sedikit akan bacakan ya informasi dari Bambang Susantono yang diwawancari secara eksklusif ya oleh channel Indonesia. Wawancara khusus ya, Bambang Susantono ya, membangun IKN itu membangun masyarakat, bukan cuma membangun gedung. Ini lantas menjadi konfirmasi dan jawaban kepada kita semua ya.
Jakarta, Channel Indonesia, mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN, Bambang Susantono mengatakan membangun sebuah kota baru tidak sekedar membuat gedung-gedung dan beragam infrastruktur menurutnya. Membangun kota yang utama adalah membangun masyarakat yang akan hidup di kota tersebut. Hal tersebut disampaikan Bambang merespon perkembangan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Menjelang akhir jabatan Presiden Joko Widodo, IKN dicanangkan Jokowi sebagai ibu kota baru pengganti Jakarta. Bambang menyebut saat ini memang sudah banyak infrastruktur berdiri kokoh terutama di kawasan inti pemerintahan. Beberapa di antaranya adalah istana kepresidenan dan kantor presiden serta bangunan untuk kementerian. Saya selalu katakan membangun kota itu membangun masyarakat. Masyarakat atau people itu adalah inti dari suatu kota. Apakah itu menjadi kota yang gaul asik atau kota yang biasa saja, yang membosankan, nggak ada yang enak dilihat ataupun ada yang nggak enak untuk ditinggali, kata Bambang dalam wawancara khusus spesial interview CNN Indonesia Sabtu ya. Bambang mengatakan pembangunan IKN sudah memasuki akhir tahap 1 pada tahun ini. Ia menyebut pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto perlu mengevaluasi pembangunan yang sudah berjalan 3 tahun terakhir. Menurutnya transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo ini menjadi satu kesempatan untuk melakukan konsolidasi pembangunan IKN. Guru Besar Planologi Universitas Diponegoro itu menilai setelah infrastruktur dan fasilitas siap, pemerintah baru secara bertahap bisa memindahkan aparatur sipil negara, ASN, anggota TNI dan Polri untuk mengisi kota tersebut. Karena yang pindah bukan hanya TNI, ASN dan Polri, tapi juga mereka swasta. Kan rumah sakit ada pegawainya, mau ada pegawainya, hotel ada pegawainya, bagaimana secara totalitas ini dilihat, ujarnya. Begitu sahabat-sahabat ya. Kita akan menunggu ya sahabat-sahabat AS Channel pemerintah berikutnya, atau katakanlah dalam hal ini Prabowo Subianto, bagaimana bisa menyelesaikan persoalan yang soal IKN ya 5 tahun ke depan di masa pemerintahannya. Karena ya kita tahu ya bahwa IKN sudah merupakan perintah undang-undang. Ya tentu dituntut ya presiden berikutnya harus bisa menyelesaikan proyek strategis nasional atau IKN agar ya tidak menjadi mangkrak ya, atau menjadi hambalang jilid 2, dan itu lantas menjadi PR serta catatan yang tentunya harus diselesaikan oleh Prabowo Subianto di masa pemerintahan 5 tahun ke depan. Ya begitu ya sahabat-sahabat, pernyataan atau wawancara eksklusif yang dilaksanakan, atau wawancara eksklusif Bambang Susantono yang merupakan mantan Kepala Otoritas IKN ya, atau Ibu Kota Nusantara, seakan-akan mengkonfirmasi dan menjawab narasi serta kritik publik ya, yang bagaimana kita tahu bahwa sempat ya ketika 2022 atau di awal pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara itu mendapat dan menuai public of interest dan kritikan-kritikan ya, terutama dari para guru besar serta rektor-rektor dan para akademis ya, yang disinyalir terlalu tergesa-gesa dan tentu terkonfirmasi bahwa proyek Ibu Kota atau IKN ini ya katakanlah menjadi apa saja legasi dari Prabowo Subianto. Begitu ya sahabat-sahabat AS Channel. Kita akan melihat ya ke depan bagaimana lantas Prabowo mampu menyelesaikan pekerjaan rumah ya, serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut ya tentang public policy ya. Begitu kita tuntut ya, kita tunggu dan kita pantau ya, agar ya narasi-narasi publik, sentimen serta kalimat-kalimat satir soal IKN menjadi hambalang jilid 2 tidak terjadi ya. Karena kita tahu sudah berapa APBN kita ini ya menggunakan APBN ya,
artinya menggunakan duit kita ya, kekayaan kita yang ya sudah memasuki akhir dari tahapan yang pertama. Begitu ya sahabat-sahabat AS-Channel, bisa kita mengerti dan lantas persoalan ini kita maknai dengan kritik yang konstruktif ya, kritik yang benar untuk pemerintahan berikutnya ya. Yap, sahabat-sahabat AS-Channel, demikian ya yang disampaikan oleh Bambang Susantono mengenai KN ya, yang katakanlah bisa dipastikan bahwa Prabowo Subianto tidak mungkin menjalankan pemerintahannya 5 tahun ke depan di ibu kota Nusantara di Kalimantan ya. Sementara mungkin ya masih tetap ya di Jakarta. Dan tentu kalau kita sedikit kait-kaitkan soal bagaimana pelantikan presiden yang sudah diatur oleh undang-undang serta konstitusi kita, ini ya menjadi sekali lagi menjadi persoalan juga ya, atau barangkali ini akan menjadi persoalan baru ya di kemudian hari. Bagaimana status ya soal undang-undang yang mengharuskan bahwa seseorang atau presiden itu harus dilantik di ibu kota negara ya. Sementara kalau kita lihat Jakarta itu sudah jadi DKJ, sudah dicabut ya, bukan lagi menjadi daerah khusus ibu kota, tetapi daerah khusus Jakarta. Seharusnya ya kalau mengikuti serta melaksanakan perintah undang-undang, ya seharusnya Prabowo juga dilantik di Kalimantan. Tetapi saya tidak yakin kalau Prabowo mau dilantik di Kalimantan ya. Silahkan narasikan sendiri dan tafsirkan sendiri apa yang harus kita cermati dalam persoalan ini. Begitu ya, yang mana para pemimpin serta pejabat kita menjalankan serta menggunakan kekuasaan serta melaksanakan public policy ya, dengan seringkali menuai public of interest, bahkan hukum pun ya sering terlanggar. Ini menjadi persoalan dan catatan presiden atau penguasa berikutnya Prabowo Subianto, bagaimana hukum itu sekali lagi harus, undang-undang itu harus dijalankan dengan baik dan hukum bisa ditempatkan di semua atas jabatan. Begitu ya. Dan lantas kita harus bisa memaknai bahwa demokratisasi serta konstitusi kita jangan lagi terinjak, jangan lagi dirusak oleh kebijakan-kebijakan yang saya pikir inkonstitusional. Itu yang harus kita garis bawahi. Baik sahabat-sahabat AS-Channel, dimanapun Anda berada, menarik ya. Kita akan tunggu bagaimana kebijakan serta kepemimpinan Prabowo Subianto. Kita berharap ya pemimpin ini akan lahir menjadi pemimpin yang baik ya, pemimpin yang dihasilkan dari primus inter pares ya, betul-betul pemimpin yang adil ya, yang bisa mensejahterakan rakyat serta bangsanya. Dan tentu kabinetnya yang demikian juga kontroversi ya, sampai 108 orang dipanggil ke Hambalang dan di Kertanegara. Dan informasi terakhir ya sahabat-sahabat, hari ini pun Presiden Prabowo sedang melakukan pembekalan terhadap menteri-menterinya yang akan membantu kinerjanya 5 tahun ke depan. Kita akan pantau, dan harapan kita sebagai civil society bagaimana pemimpin ini bisa hadir untuk rakyat semua ya, untuk bangsa Indonesia, guna bangsa yang maju serta sejahtera rakyatnya, menyeimbangkan founding powder ya, yang tentu kita sering ucapkan dan tentu kita cita-citakan bersama, bangsa yang memang rakyatnya tidak lantas harus sejahtera. Begitu ya harapan kita. Baik sahabat-sahabat, apa yang saya sampaikan mengulas dan mewarai atau memberitakan soal wawancara eksklusif mantan Kepala Otoritas IKN atau Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, yang menjelaskan kepada kita dan mengkonfirmasi kepada kita bahwa bahwasanya proyek atau IKN tidak mungkin bisa digunakan oleh Prabowo Subianto selama memerintah 5 tahun ke depan, tetapi ya mungkin akan dilanjutkan. Begitu, pastikan 20 sampai 30 tahun ke depan mungkin saja ini bisa dilaksanakan kalau
Prabowo dalam hal ini konteks ini konsisten melaksanakan menjalankan undang-undang soal ibu kota Nusantara. Begitu ya sahabat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi bermanfaat dan menambah informasi buat kita, dan akhir kata wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.